Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, silakan disiapkan terlebih dahulu. Silakan ke kelas untuk menyiapkan kelasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ihsan. Kemana Ihsan? Sakit. Oke, siapa lagi? Hikmah. Hikmah kemana? Kehujanan. Oke. Datang tidak sekolah hari ini? Datang. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang syu'bul iman, yaitu cabang-cabang dari iman. Sekarang bertanya, iman itu terbagi menjadi berapa? 5 atau 6? 6. Baik. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bisa. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Bahagia. Yang keempat, iman kepada nabi-nabi Allah. Kemudian apa lagi? Rahmat. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Tiara. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik. Iman itu yang wajib kita yakini ada 6. Nah, ternyata dari keenam keimanan itu ternyata iman ini memiliki cabang. Nah, cabang inilah yang disebut dengan syu'bul iman. Itu cabang-cabang dari iman. Baik, sebelum Bapak jelaskan selanjutnya, berapa kita total semuanya? Ada 20 orang. Baik, silakan 7 orang bikin kelompok. Kemudian 7 orang bikin kelompok, sisanya bikin kelompok lagi. Berarti 7, 6. Ya, total yang pas 20 ya. Baik. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang syu'bul iman, pembagian dari iman. Kemudian nanti di akhir kita akan bikin proyek. Ya, kita akan bikin proyek. Apa proyeknya? Ya, nanti akan Bapak bagi dari ketiga kelompok ini apa proyeknya. Semua proyeknya sama, tapi isinya berbeda. Ya, nanti di akhir Bapak jelaskan. Bapak jelaskan materi dulu, setelah itu baru Bapak jelaskan apa proyek yang akan kita kerjakan. Baik. Pengertian dari syu'bul iman. Syu'abul iman, ya. Maaf ya, Bapak salah sebut tadi. Syu'abul iman. Atau bisa juga disebutkan syu'bul iman, tapi dimatikan. Menurut Syekh Muhammad Nawawi yang Mubarak Al-Jawzi dalam kitab Pamir Tuyan ala Mazumati Syu'abul iman, iman terdiri dari 6 pilar. 6 pilar tadi yang Bapak jelaskan tadi. Rukun iman itu ada 6. Nah, dari ke-6 itu ya ada terbagi menjadi 77 cabang iman, di mana setiap cabangnya merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Ya. Ini Bapak sudah kirim ya file ini di grup kelas, silakan dibuka biar lebih memudahkan kalian dalam memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya macam-macam dari syu'abul iman. Ya. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang iman tersebut menjadi 3 kategori atau golongan yang berdasarkan pada hadis Ibnu Majah yang isinya adalah Nabi SAW bersabda,
ucapan lisan dan perbuatan dan perwujudan dari perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi iman yang menampil tadi dibagi menjadi tiga cabang keimanan dan tiga judul cabang keimanan, dan dari situ nanti akan muncul 77 cabang keimanan. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, kemudian cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang ketiga cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati itu ada 30 cabang. Itu ya, 30 cabang. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu ada 7. Berarti totalnya sudah 37. Dan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan sisanya adalah 40 cabang keimanan. Nah, baik. Sampai sini paham semuanya tentang cabang-cabang keimanan. Nah, nanti di situ ada dijelaskan tuh cabang-cabangnya apa saja. Misal, di dalam cabang keimanan yang berhubungan tentang akidah, niat, dan hati, itu di situ dijelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Masuk ya, yang ke-6 itu ya. Yang ke-7-nya itu iman kepada kebangkitan setelah kematian. Ke-8, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di mahsyar setelah hari kebangkitan. Dan seterusnya sampai 30 cabang keimanan. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan lisan, itu ada 7 sedikit. Hanya 7. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Baik. Proyek kita, program kita pada pertemuan hari ini itu adalah membuat kita buat pohon. Nah, dari pohon itu nanti diranting-ranting dan pohon-pohonnya itu kita tulis dengan cabang-cabang keimanan yang ada dalam sub-subnya tadi. Misal, cabang keimanan tentang iman, akidah, dan hati tadi kan ada 30. Berarti silakan dibikin pohon. Berarti pohonnya besar ya. Pohon besar. Kemudian situ dituliskan 30 cabang keimanan tadi. Kelompok B yang 6 orang ini kan sedikit nih, cuma 7. Berarti bikin pohonnya yang kecil. Tapi dalam pohon ranting dan daun-daunnya itu terdapat 7 cabang keimanan. Nah, sisanya tadi yang C, yang tentang perbuatan tadi kan ada 40. Berarti pohonnya lebih besar lagi. Berarti urutannya kelompok B yang pertama dari yang terkecil, kemudian kelompok A yang sedang 30 tadi, kemudian disambung kelompok C yang 40 cabang keimanan. Jadi totalnya tetap 77 cabang keimanan. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan dalam proyek ini? Nah, Bapak mau proyek ini itu kita bikin dalam papan seperti ini. Nah, silakan nanti dicari triplek, atau kalian mau dari triplek atau dari kertas apa? Kertas APS, kertas apa namanya itu? Karton. Iya, kertas karton. Kertas karton boleh, dari kertas karton boleh. Kalau dari apa terlalu mahal. Oke, silakan dicari kertas kartonnya. Kemudian nanti Bapak mau itu, silakan dibikin di situ. Boleh berkreasi dengan apapun. Mau dibikin itu dari bubur apa? Bubur karton atau mau dibikin dari stabilo boleh juga. Ya, yang jelas Bapak mau itu dibikin pohon. Nah, pohon itu di atasnya dibikin judul tentang cabang-cabang keimanan. Kalau yang B tadi berkaitan tentang yang tadi berkaitan tentang akidah, kemudian yang C tadi berkaitan dengan perbuatan, silahkan dibikin. Ya, baik, itu proyek kita, dan insya Allah kalau berhasil proyek kita ini nanti akan kita tempel dalam mading sekolah kita. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, maka itu saja mungkin yang bisa dapat sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua semangat
ya. Nanti Bapak akan yang hasil karya terbaik akan kita upload di sosial media. Nah, kemudian nanti akan kita pajang di dalam mading sekolah. Ya, itu saja mungkin bisa Bapak sampaikan. Mas